Sebuah truk box yang mengangkut dus berisi stiker Senin siang terguling dan menutupi akses Jalan Raya Karanglo Singosari. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, namun sempat mengganggu arus lalu lintas di Jalan Raya Karanglo Singosari. Truk box dengan nomor polisi N8054EJ yang dikemudikan oleh Markus, warga Candirenggo Pakis, Kabupaten Malang, Senin siang terguling di perempatan Jalan Raya Karanglo, Kecamatan Singosari. Diduga sang sopir tidak bisa mengendalikan kendaraannya saat hendak berputar balik, langsung terguling dan melintang di tengah jalan. Akses jalan pun terhambat, polisi terpaksa mengalihkan kendaraan yang menuju ke Surabaya melalui bypass Jalan Raya Karanglo Singosari. Sementara petugas Satlantas Polres Malang yang dibantu Dinas Perhubungan Kabupaten Malang kemudian berhasil mengevakuasi truk naas ini dengan menggunakan mobil derek. Kasat Lantas Polres Malang AKP Agung Fitriansyah mengatakan, kecelakaan tersebut diduga karena sopir truk tidak mampu mengendalikan kendaraannya. Sopir dan kondekturnya hanya mengalami luka lecet dan sempat mendapatkan perawatan di pos pelayanan Karanglo. Sementara arus lalu lintas di Jalan Karanglo Singosari kembali lancar setelah petugas berhasil mengevakuasi truk tersebut. Ke arah Singosari, untuk supir sudah kami lakukan pemeriksaan, kurang bisa menguasai setir pada saat putar balik, lanjut truk itu akhirnya terguling di arah yang mau ke Singosari kembali. Tadi kan sempat terjadi kemacetan, antisipasi yang dilakukan seperti apa? Ya, langsung kami lakukan rekayasa arus lalin di Simpang 4 Karanglo yang mau ke arah Singosari, kita alihkan dulu ke arah Batu, ke arah barat. Lanjut setelah itu putar balik 150 meter ke arah barat, putar balik, lanjut kita sambut untuk mengalihkan lagi ke arah Singosari. Untuk korban jiwa ada apa? Korban jiwa tidak ada, alhamdulillah supir dan kernetnya dalam kondisi baik, luka-luka sedikit saja. Ini sudah kita lakukan perawatan, kebetulan di tepat di depan posyan Karanglo, jadi sudah kita siapkan tenaga medisnya. Lanjut setelah itu kita lakukan pemeriksaan lebih lanjut. Dugaan sementara untuk supir kurang bisa menguasai setir. Simon Alfredo melaporkan. Ujian sekolah siswa kelas 9 SMP mulai Senin ini serentak dilaksanakan di salah satu SMP negeri di Kota Malang. Hari pertama pelaksanaan ujian sekolah, siswa mengerjakan soal melalui telepon genggam. Hari pertama pelaksanaan ujian sekolah siswa kelas 9 tingkat SMP hari ini serentak dilaksanakan. Di salah satu SMP negeri di Kota Malang, hari pertama ujian sekolah diikuti oleh 303 siswa. Ujian sekolah di SMP negeri ini layaknya ujian nasional di mana siswa kelas 9 mengerjakan soal secara daring. Namun yang membedakannya, siswa tidak mengerjakan soal menggunakan komputer, akan tetapi mereka mengerjakan soal ujian melalui telepon genggam masing-masing. Zainal Arifin, Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum menjelaskan bahwa ujian sekolah di sekolah ini akan berlangsung selama 6 hari yang dimulai tanggal 9 hingga 17 Mei. Hari pertama ujian sekolah ada 2 mata pelajaran yang diujikan, yakni PPAB dan PPKN. Siswa mengerjakan soal melalui telepon genggam, di mana mereka mengerjakan soal menggunakan aplikasi Exambro atau browser khusus. Browser khusus ini sangat efektif karena meminimalisir siswa untuk menyontek dan bisa mengetahui hasilnya setelah usai mengerjakan soal ujian. Ujian sekolah siswa kelas 9 tingkat SMP berlangsung 2 kali, yakni ujian praktek dan teori. Nantinya, hasil dari ujian praktek dan teori akan menentukan nilai kelulusan siswa. Kita sebetulnya hanya membutuhkan 6 hari, sehingga sampai hari Selasa terakhir. Untuk ujian sekolah ini ada 2 jenisnya, ujian sekolah praktek sama ujian sekolah teori. Yang ujian sekolah praktek kita sudah melaksanakan sebelum liburan, dan ujian teori baru hari ini. Kemudian ujian sekolah di SMP 3 ini hanya setiap hari itu 1 gelombang. Masing-masing gelombang 1 hari itu ada 2 mata pelajaran. Pelajaran hari ini yang pertama yaitu PABB, kemudian yang kedua nanti jam kedua itu PPKN. Untuk tesnya kita memakai daring, yaitu online, full online, yaitu memakai handphonenya anak-anak semua. Tetapi di handphonenya anak-anak sudah kita wajibkan untuk memakai Exambro. Exambro itu adalah examination browser. Jadi browser khusus untuk
penilaian. Di mana kalau sudah memakai itu, harapannya adalah anak tidak bisa membuka web lain atau aplikasi lain. Kalau terpaksa dia membuat atau keluar dari Exambro itu, maka Exambro sekaligus akan menutup tesnya. Itu. Jadi mereka tidak bisa sebetulnya tidak bisa nyontek untuk yang lain-lain. Sehingga guru yang bersangkutan langsung mengadakan. Simon Alfredo melaporkan. Memasuki hari pertama masuk kerja dan sekolah setelah libur Lebaran, masih belum berdampak pada meningkatnya jumlah penumpang di Terminal Kota Batu. Penumpang masih relatif sepi, sementara armada yang beroperasi mulai normal. Beginilah yang terlihat di Terminal Kota Batu memasuki hari pertama kerja dan sekolah. Kondisi terminal masih relatif sepi penumpang, sementara untuk kondisi jalan sudah mulai normal. Armada yang beroperasi pada hari pertama masuk kerja dan sekolah ini sudah mulai terlihat normal, seperti hari biasa, untuk ke beberapa jurusan antar Kota Batu menuju Kota Malang, dan juga ke Kabupaten Malang. Namun sayang hari pertama masuk kerja dan juga sekolah, jumlah penumpang masih relatif sepi dan belum menggembirakan. Sehingga banyak mikrolet yang parkir menunggu penumpang di dalam terminal dan yang lainnya mencari penumpang di jalan. Menurut salah seorang sopir mikrolet menjelaskan, saat ini untuk penumpang masih sepi walaupun kondisi jalan sudah mulai normal dan tidak terjadi kepadatan arus kendaraan. Hanya saja untuk penumpang yang masih belum menggembirakan sehingga tidak jarang para sopir pulang dengan membawa uang yang sangat minim. Di sepanjang trayek Terminal Batu menuju ke terminal di Kota Malang atau Kabupaten Malang, terlihat hal yang sama. Angkutan umum masih relatif sepi penumpang dan belum ada peningkatan. Para sopir masih berharap dengan sudah masuknya para pelajar dan pegawai, jumlah penumpang ada kenaikan, sehingga lumayan bisa membantu untuk menutupi biaya operasional. Gimana Pak untuk penumpang saat ini? Tetap nggak ada. Nggak ada Pak ya? Ini tadi cuma muat anak sekolah tuh pulangnya dari Jetis, Ya, turun Dau, ya, 6.000 anak tiga. Sudah itu, sininya kosong. ya. Apa ini karena memang awal-awal Lebaran ya Pak? Apa karena memang aktivitas Selama masyarakat Lebaran juga? kemarin tuh malah yang kemarin itu hari Minggu, Iya. yang jalan cuma 3 mobil, lo nggak dapat uang. Dapat Ya. cuma 75.000 sehari. Iya, iya. Entah sekarang kok bagaimana ya. Tapi kalau lihat aktivitas masyarakat ternyata sudah kayak sudah normal Pak ya aktivitas. Masyarakat Ya, luar apa Batu. ya, Yang ke sini full terus, nggak ada hotel yang nggak full itu nggak ya. ada. Apalagi tempat-tempat pariwisata. Mm. Kalau orang asli, orang pribumi Ya, sini ya. nggak ada yang keluar. Mas. Kalau tambahan itu pasti kalau ada Ada, anak sekolah, ya. pasti kalau Ya. ada tambahan itu pasti, tapi tidak seperti dulu. Soalnya anak sekolah sekarang itu berangkatnya aja sudah diantar orang tuanya semua. Ya. Hanya pulangnya aja kadang-kadang ikut angkot. Oh iya, iya. Itu pun seperti saya, jalur seperti saya itu Banyak lewat sekolah Pak ya, jalur jenengan ya? nggak ada, malah nggak ada. Oh, nggak ada sekolah? Nggak ada anak sekolah nggak ada, Ya. perusahaan tidak ada, Jalur itu Pak ya? jalur saya Dau itu. Iwan Dikmawan melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami Info 7 Malang Raya. Memasuki hari pertama masuk kerja bagi ASN dan sekolah, beberapa titik jalan di Kota Batu masih terlihat ramai aktivitas kendaraan yang melintas, baik yang masuk maupun yang keluar wilayah Kota Batu. Beberapa titik jalan utama di Kota Batu masih ramai aktivitas kendaraan pada hari pertama masuk kerja bagi para ASN dan sekolah pasca berakhirnya libur Lebaran. Masih ramainya aktivitas kendaraan yang melintas dan diduga didominasi baik warga lokal khususnya pengendara roda 2. Kota Batu sendiri pada libur Lebaran tahun ini ramai dipadati kendaraan warga luar kota yang berkunjung ke berbagai tempat wisata yang ada di Kota Batu, sehingga beberapa jalan utama ramai aktivitas kendaraan. Seperti arus kendaraan yang terlihat di Jalan Abdul Ghani arah Pujon yang akan keluar dari Kota Batu, terlihat ramai lancar dan sempat terjadi penumpukan arus kendaraan di pertigaan Taman Makam Pahlawan Batu. Menurut salah seorang sopir menjelaskan pada hari Senin awal masuk kerja dan sekolah, pada umumnya jalan sudah lancar, tidak terjadi kepadatan dan hanya beberapa titik jalan yang masih ramai lancar. Salah satunya di pintu masuk ke Kota Batu. Di lokasi lainnya di pintu masuk Jalan Dewi Sartika atas juga terlihat kendaraan melintas terlihat lancar dan tidak terjadi kepadatan berbeda dengan pada hari Sabtu dan Minggu yang sempat ramai aktivitas kendaraan. Arus sudah mulai lancar?
Insya Allah sudah mulai lancar, Hah? tapi tidak ada kemacetan, masalah penumpangnya sudah Ya. nggak ada. Berarti padatnya baru sampai kapan kemarin tuh, Pak? Masih hari Minggu tadi. Masih anu ya? Ya, masih. Masih. Ya, Cuman barusan titik-titik di jalan ini. TMP barusan mah agak-agak lumayan kalau di Batu itu. ya Oh. cuma segini masih agak padat tapi enggak kayak kemarin-kemarin. Enggak seperti Minggu. Ya. Berarti puncaknya sudah lewat Minggu, Pak ya? Ya, gitu lah. Nah, Pak ini kan anak sekolah sudah mulai masuk sebetulnya, Pak ya, PNS juga, Pak ya. Ya. Tapi mungkin Tapi katanya diberhentikan 1 minggu. 1 minggu. oh. Kira-kira masuknya ya itu tanggal 12 Ah, mungkin. berarti Pak kalau nanti siswa sudah optimal masuk mungkin ada juga tambahan, Pak ya? Ya, insya Allah ada tambahan kalau ada anak sekolah kan masih ada tambahan lagi Tambahan. dikit apa. Dikit. Itu tergantung dari rezekinya. Ya, Ya. ya betul. Soalnya jamnya kadang-kadang enggak tepat sama jam. Oh gitu, Pak ya. Jamnya anak sekolah belum Ya. sudah pulang. Iwan Hikmawan melaporkan. Meski ada surat edaran dari Kementerian Dalam Negeri terkait diberlakukannya work from home atau WFH bagi ASN, namun pemerintah Kota Malang tetap memberlakukan work from office atau WFO usai libur Lebaran. Pemerintah kota tetap memberlakukan WFO dikarenakan semua ASN sudah melakukan vaksinasi booster atau vaksin dosis ketiga. Hari pertama masuk kerja setelah seminggu cuti bersama Hari Raya Idul Fitri, seluruh ASN di lingkungan Pemkot Malang dipastikan semuanya masuk kerja. Pemerintah Kota Malang tidak memberlakukan work from home atau WFH sesuai surat edaran dari Kementerian Dalam Negeri. Wali Kota Malang usai memimpin apel di hari pertama masuk kerja mengatakan bahwa Pemkot Malang memilih untuk memberlakukan work from office atau WFO. Pemberlakuan WFO ini dikarenakan semua ASN di lingkungan Pemkot Malang sudah 100% mendapatkan vaksin dosis ketiga atau vaksin booster. Wali Kota Malang Sutiaji menambahkan meski memberlakukan WFO 100%, namun ASN yang kondisinya kurang sehat disarankan untuk melakukan isolasi hingga kondisi kesehatannya kembali pulih. Ia juga berharap setelah libur Lebaran dapat menambah semangat untuk terus bekerja dalam memberikan pelayanan yang baik pada masyarakat. Sementara di hari pertama masuk kerja, Wali Kota Malang, Wakil Wali Kota Malang juga bersilaturahmi dengan para ASN di lingkungan Pemkot dan saling bermaafan dengan memberikan salam. Jadi setelah kemarin kita liburan panjang, ya satu tentu kita memastikan bahwa tetap dia dalam kondisi sehat. Yang kedua, kalau libur itu kan mesti ya ibaratnya kan khawatir Mas ya, kan harus ada pemanasan. Ibarat komputer itu kan ya setelah dipakai enggak itu kan mesti nanti HP juga demikian. Jadi harapannya ini tadi saya sampaikan tadi Jackson itu ya. Yang ketiga tentu ada beberapa mungkin teman-teman beberapa hari saya memang close Mas, HP saya itu hang ya, enggak bisa dihitungkan ya. Rupa-rupanya enggak ya ini ya. Ya mungkin Allah minta gitu loh istirahat kamu karena banyak ucapan-ucapan tuh hari pertama sudah ya lebih baik mungkin gitu. Sehingga saya hari ini saya sampaikan bahwa walaupun ada edaran dari kementerian kita boleh WFH, tapi kita tahu bersama bahwa belum maksimal dengan WFH itu ya. Mungkin bagi daerah-daerah yang lain mungkin banyak yang pulangnya lambat, maka masih ada pemakluman ya. Tapi di kami tetapkan insya Allah kondisi kita karena apa? Kota Malang ini ASN-nya sudah 100% untuk booster ya. Tapi bagi mereka yang kurang baik supaya ada isolasi sebentar sehingga dia membaik gitu. Tapi tetapkan kami sekarang sudah tidak WFH, jadi saya sudah WFO ya. Jadi karena agenda kami berdua ini kan tinggal 1,5 tahun, jadi kami akan pacu kekurangan 2 tahun ya. Kerja kita tadi karena COVID tentu itu nanti akan bisa mudah-mudahan akan kita bisa pacu di sisa kami ini. Simon Alfredo melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami Info 7 Malang Raya. Memasuki hari pertama setelah libur Lebaran, pemerintah Kota Batu menyelenggarakan kegiatan halal bihalal 1443 Hijriah. Kegiatan dihadiri langsung oleh Wali Kota Batu, Hajah Dewanti Rumpoko, beserta Wakil Wali Kota Batu dan para kepala organisasi perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kota Batu, Senin 9 Mei 2022.
Kegiatan halal bihalal ini dipusatkan di depan lobi Balai Kota Among Tani Pemerintah Kota Batu. Kegiatan ini dihadiri Wali Kota Batu Hajiah Dewanti Rumpoko, Wakil Wali Kota Batu Insinyur Punjul Santoso beserta Sekretaris Daerah Kota Batu dan para kepala OPD di lingkungan Pemkot Batu. Kegiatan halal bihalal ini dilaksanakan untuk meningkatkan tali silaturahmi dan kebersamaan antara wali kota beserta jajaran dengan para aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah Kota Batu. Para aparatur sipil negara atau ASN yang hadir dari berbagai instansi dan juga para guru pengajar sekota Batu, para ASN ini berbaris rapi dan bersalaman dengan wali kota dan para pemimpin, kepala OPD di lingkungan Pemkot Batu. Menurut Wakil Wali Kota Batu menjelaskan, para ASN hari pertama kerja wajib masuk dan yang tidak masuk harus ada keterangan dan sanksi bagi yang bolos sudah ada ketentuannya. Di lokasi terlihat halaman Balai Kota Among Tani ramai para ASN yang mengikuti kegiatan halal bihalal. Banyak pihak berharap setelah libur lebaran ini pelayanan kepada masyarakat bisa kembali normal dan lebih meningkat. Alhamdulillah hari ini kita masuk hari pertama kerja setelah sepekan kita mudik dan semuanya. Dan alhamdulillah hari ini setelah tadi apel dilanjutkan dengan halal bihalal bersama seluruh staf yang ada di pemerintah Kota Batu. Berikutnya sekarang kepala desa guru-guru se-Kota Batu dengan harapan sesuai dengan apa yang kita lakukan selama 1 bulan, yaitu kita kembali ke fitrah, kembali ke suci. Yang pertama itu. Yang kedua, kami berharap dari BKD SDM nantinya juga untuk ngecek. Jadi karena hari pertama kerja ini adalah kewajiban semua untuk bisa hadir. Kalaupun nanti tidak bisa hadir, harus dicek apakah sakit, apakah dia izin cuti, melahirkan atau semua kan dimungkinkan itu. Kalau yang tidak ada keterangan sama sekali di BKD SDM melalui KASN itu sudah jelas. Ada peringatan pertama, peringatan kedua maupun peringatan ketiga. Itu nanti sanksinya apa ya sesuai di KASN itu ada semacam itu. Iwan Dikmawan melaporkan.